Bab 1500. Pewarisan Sang Ayah. Alonso Qin tersenyum dan berkata, tapi hingga berjumpa dengan kamu aku juga belum terpikirkan, karena kamu ini sepertinya tidak kekurangan apapun. Segala sesuatu juga tidak dapat menggantikan rasa bersalah aku kepada kamu dan ibumu. Sekarang kamu juga akan pergi, aku pun memutuskan tidak berpikir lagi. Alonso Qin berkata sampai di sini mendadak tertawa Erik, meninggalkan keluarga Qin, segala rintangan harus kamu sendirian yang menaklukkannya, ayah juga tidak bisa membantu kamu lebih banyak, setidaknya, ada beberapa teknik mungkin kamu akan tertarik. Erik Qin pun berpikir, ayahnya ingin mewariskan teknik kepada dirinya. Ayah adalah pendekar sejati fase penilaian, pasti memiliki teknik yang hebat. Menjulurkan tangannya menangkap, Alonso Qin pun menangkap sebuah pedang panjang. Aku juga mengetahui kamu tidak ingin berutang budi pada keluarga Qin, jadi beberapa jurus ini kalau bukan berasal dari peninggalan bintang biru Sekte Guzong, berarti aku yang menciptakannya. Semuanya merupakan teknik yang bisa dilatih hingga fase penilaian. Kamu lihat baik-baik. Jurus pertama adalah 3 jurus terakhir dari jurus 13 tebasan yang kamu miliki. Aku melihat catatan pertarungan kamu dengan Sonic He, kamu memiliki niat pedang, jurus pedang ini cocok dengan kamu. Jurus 13 tebasan ini, sebenarnya memiliki 18 serangan, tapi di peninggalan kuno Sekte Guzong, teknik ini pun mengalami kerusakan, jadi aku meninggalkan di dalam benak pikiran kamu hanya 13 serangan. Dan 2 serangan di belakang aku juga tidak ingat, sampai sekarang masih terus mendalami. Tapi dari serangan ke-14 sampai ke-16, setelah aku mendalaminya, sudah sangat sempurna, semuanya adalah jurus yang bisa menggemparkan langit bumi, kamu lihat baik-baik. Selanjutnya, Alonso Qin pun memperlihatkan 3 serangan jurus pedang ini. Tapi karena ini adalah teknik jurus yang didalami dan dirombak Alonso Qin berdasarkan kitab rahasia, nama jurus ini berbeda dengan 13-an tebasan yang sebelumnya. Memberi nama 3 jurus tebasan ini sebagai pembantaian roh, penghancuran bumi dan pembelah langit. Alonso Qin pun dengan pelan memperagakannya, Reiki mengalir lalu meledak di depan hadapan Erik Qin. Selanjutnya, dia baru mengeluarkan kekuatan 3 jurus tebasan ini, meskipun tidak ada lawan, tapi Reiki juga sangat kuat, cahaya pedang seolah-olah akan mengguncang dunia. Juga menyuruh Erik Qin di samping melihat, pun merinding dan sangat kaget. Jurus 13 tebasan ini, saat dirinya menggerakkan jurus tebasan terakhir, sudah muncul fenomena pendekar pedang kuno. Tapi, 3 tebasan yang diperagakan oleh sang ayah, kekuatan lebih menakutkan. Andai saja dirinya menggunakan energi abadi mengeluarkannya, akan terjadi pemandangan seperti apa? Erik Qin pun mulai mengingat, dalam hati pun penuh penantian. Setelah memperagakan puluhan kali, Alonso Qin pun tanpa bosan terus menjelaskan langkah-langkah dan detail dari setiap langkah, takut Erik Qin ada yang kelewatan. Erik Qin, jurus pembantaian roh ini, kamu harus melatih hingga fase transendensi tahap menengah baru bisa dengan sempurna mengeluarkannya, sedangkan jurus penghancuran bumi ini, harus melatih hingga tahap lanjutan, baru akan ada hasil yang paling kuat. Dan untuk jurus pembelah langit, ini adalah jurus terkuat dari 3 jurus ini, tidak mencapai fase transendensi tahap sempurna, sebisanya jangan digunakan. Meskipun memiliki raga Raja Qin versi sempurna, tapi juga tidak kuat menerima efek samping dari jurus pedang ini harus diingat. Alonso Qin dengan serius mengingatkan. Erik Qin menganggukkan kepala, mengingat dalam hati. Setelah ini, Alonso Qin menanyakan seputar pertanyaan tentang inti dari 3 jurus ini, Erik Qin pun menjawab dengan lancar, Alonso Qin baru menganggukkan kepala. 3 jurus pedang ini, seharusnya sudah cukup untuk kamu berjumpa dengan fase transendensi tahap puncak, tapi meskipun jurus ini sangat kuat, tapi setelah mencapai fase penilaian,
dia akan pelan-pelan melemah. Selanjutnya aku akan mengajari kamu 2 teknik, sampai fase penilaian, baru bisa mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Kata Alonso Kin sambil menyimpan pedang panjangnya. Kamu masih ingat dengan jurus tinju sage yang aku tinggalkan di dalam ingatan kamu? Jurus ini juga ada perubahan. Alonso Kin membuka lengan tangan, menjulurkan sebuah jari. Reiki yang aneh langsung mengalir keluar dari ujung jari. Kamu lihat baik-baik. Alonso Kin menggunakan tangan satunya, menunjuk pohon yang berada di ratusan meter. Lalu lengan diangkat, secercah Reiki pun mengalir keluar dari ujung jari. Terdengar suara ledakan, di batang pohon pun muncul lubang yang besar. Mata Erik Kin terbuka besar dan sangat terkejut. Dia terkejut bukannya karena Reiki ayahnya bisa menghancurkan pepohonan. Kenyataan, jika sudah mencapai fase sekarang, semua kultivator bisa dengan mudah melakukan hal ini. Tapi, yang berbeda dari ini, dia merasa Alonso Kin sepertinya hanya dengan pelan menunjuk, pepohonan itu langsung meledak. Juga bisa dikatakan, tidak melihat proses Reiki ini terbang, seolah-olah hanya menggerakkan niat pikiran, pepohonan ini sudah seharusnya meledak. 2 hal ini terjadi dalam waktu serentak. Ini adalah ilmu mantra luar angkasa. Tatapan mata Erik Kin berbinar. Jurus transisi alam semesta dirinya juga bisa demikian, hanya saja transisi alam semesta tidak bisa digunakan untuk menyerang. Meskipun tidak ada jejak transisi, tapi transisi alam semesta ingin sampai ke tempat tujuan juga membutuhkan waktu. Sudah mengerti? Alonso Kin melihat ekspresi Erik Kin, pun tersenyum. Aku akan memperagakan sekali lagi. Kali ini, Alonso Kin langsung mengeluarkan sebuah Reiki ke dalam hutan, lalu membuat kaget segerombolan burung. Lihat baik-baik. Alonso Kin berkata, serentak Reiki mengalir ke ujung jari, dan membidik seekor burung yang terbang. Erik Kin seketika membuka Dark Eye, melayang di udara melihat. Di saat Alonso Kin menggerakkan jarinya, hati Erik Kin mendadak merinding. Dia dengan tidak percaya menyadari, laksa makhluk di dunia ini seketika seperti berhenti, gerakan menjadi sangat lambat. Burung tersebut menggepakkan sayap, bagaikan ada beban ribuan ton di sayapnya. Setelah Reiki ini lewat, bulu burung tersebut seketika rontok dan jatuh. Ini adalah sumber energi waktu dan sumber energi dimensi, kata Erik Kin yang sangat mengaguminya. Betul, kamu melihat 2 kali sudah mengerti, lebih hebat dari kakak pertama. Alonso Kin pun memuji. Penggabungan 2 sumber energi ini, lalu dengan cara mengeluarkan dari ujung jari, jika jurus ini kamu bisa mempelajarinya, maka lawan pasti akan kalah, bahkan kesempatan melawan pun tidak ada. Erik Kin menghirup napas dalam-dalam, teknik ayah ini sangat menakutkan. Seperti 2 orang pendekar sedang bertarung, kamu masih belum bergerak, waktu berhenti dan lawan kamu sudah menusuk laut kesadaran kamu bagaimana mati pun tidak mengetahuinya. Erik Kin pun terbayang ketua wilayah timur, di saat dirinya mengeluarkan bukti slip giok, dia langsung mengubah kecepatan waktu dan dimensi, membuat dia ingin membuka slip giok pun tidak bisa. Jika dibandingkan, jurus ayah ini kelihatan lebih kuat. Pendekar sejati fase penilaian, semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa, perbedaan dengan fase transendensi, bagaikan langit dan bumi. Ini baru ilmu sihir fase penilaian, aku wariskan kepada kamu, tapi bukan suruh kamu melatihnya sekarang, lagi pula sekarang melatih juga tidak akan berhasil. Alonso Kin berkata, kondisi yang paling baik adalah di saat kamu mencapai fase transendensi tahap menengah. Aku baru mewariskan teknik ini, tapi kamu sekali pergi juga tidak tahu kapan akan kembali, jadi aku hanya bisa lebih awal memberitahu kepada kamu. Erik, kamu memiliki sumber energi dimensi, bisa juga terus mendalami sumber energi waktu, tapi juga jangan terburu-buru,
Dua macam sumber energi ini, semuanya terkandung jalan kebenaran kehidupan ini, lebih baik selangkah demi selangkah. Setelah mengatakan, Alonso Kin menjulurkan tangan ke arah tengah dari dua alis Eric Kin, lalu mengalirkan reiki berwarna emas ke dalamnya. Terdengar suara ledakan. Di dalam benak pikiran Eric Kin, di samping 3 kitab berwarna emas yang melayang, muncul sebuah kitab baru. Ini adalah teknik yang lebih kuat, sekarang aku memperagakan kepada kamu, pasti akan membuat kamu merasa kewalahan. Lebih baik menunggu kultivasi kamu mencapai tahap tertentu, maka benda ini akan terbuka sendiri. Bersambung.